Salah satu di antara bulan-bulan terhormat telah datang kepada kita. Dzulqa'dah ini, bulan Dzulqa'dah ini salah satu di antara
bulan terhormat. Minha arba'atun hurum, sudah merupakan ketetapan Allah Ta'ala dalam 1 tahun 12 bulan. 4 di antara 12 bulan ini adalah bulan-bulan terhormat. Salah satu di antaranya adalah Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulhijjah datang kepada kita. Jadi para ulama mengatakan begini, bukan kita datang kepada zaman, bukan kita datang kepada waktu, kepada masa, tapi masa itu yang datang kepada kita. Dan Allah mendatangkannya untuk kita. Allah Ta'ala beri kita setiap hari waktu yang baru, hari yang baru. Dzulqa'dah yang Allah datangkan pada kita tahun ini bukan Dzulqa'dah bekas yang tahun lalu kunjung lagi, enggak. Itu yang sudah Allah datangkan kepada kita. Kita isi dengan apa, dia telah kembali kepada Allah dan tidak pernah akan balik ke kita. Nah yang ini, Dzulqa'dah yang ini sekarang dengan kita ini bukan kita datang kepadanya, tetapi Allah mendatangkan Dzulqa'dah itu kepada kita. Dan ini Dzulqa'dah ini baru, bukan bekas, bukan yang pernah datang kepada kita. Wal'ayadu billah, dulu kosong daripada kebaikan, kita mau perbaiki Dzulqa'dah itu nggak bisa. Masya Allah, ajib. Itu Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrul aziz, beliau mengatakan tidak ada fidyah pada waktu yang kosong dari kebaikan. Artinya kita nggak bisa tebus waktu yang kosong dari kebaikan, kemudian kita mau tebus supaya berisi dengan kebaikan, itu nggak bisa. Makanya hati-hati dengan sikap kita ini, respect kita kepada waktu ini jangan sepele. Saya mau buat ini sebagai tebusan atas Dzulqa'dah tahun lalu yang kosong dari kebaikan, nggak bisa. Kalaupun kita akan jumpa lagi dengan Dzulqa'dah, itu Dzulqa'dah yang lain lagi, yang dulu pergi dengan kekosongan, na'udzubillah, atau dengan kejahatan, dengan keburukan, sudah begitu keadaannya. Itu sampai Allah bersumpah dengan demi waktu, demi masa zaman. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah beritahu seperti itu. Maka ada salah seorang ulama kita pesan, kalau kita disuruh selawat banyak gitu kesannya berat. Satu hari 1000, 2000, 5000 kesannya padahal kalau orang diberi taufik itu ya tidak sulit. Tetapi beliau mengajarkan cara yang simpel. Usahakan dalam setiap kondisi kamu, di setiap keadaan kamu selawat walaupun sekali. Nah, ringan ini kan. Misalnya pas duduk itu dalam sekali duduk itu sekali selawat. Nanti waktu kita beranjak dari duduk, berdiri itu selawat sekali. Kan nggak berat itu. Padahal kalau kita renung-renung dalam setiap hari berapa ribu terjadi pergerakan kita, pertukaran posisi. Di situ sebenarnya kita bisa ribuan kali selawat. Tapi diajar oleh para masyaikh kita itu caranya kayak terkesan mudah. Duduk ini minimal sekali selawat. Nanti waktu pas kita berubah posisi, misalnya dari duduk sila, duduk tawarruk, iftiras, sekali selawat. Waktu pas bangkit berdiri, sekali selawat. Dari berdiri bincang-bincang terus waktu pas kita mau beranjak jalan, sekali aja selawat. Berat nggak itu? Enggak. Tapi sebenarnya kalau dihitung nanti totalnya 24 jam dalam sehari semalam kita pergerakan kita setiap sekali. Wah, sudah mencapai ribuan. Padahal kata Nabi, barang siapa salawat kepada aku 500 kali aja sekali, lam yaftaqir ila ahadin abada. Wah, kayaknya Allah Ta'ala sudah cukupkan dia. Nabi akan rapat dengan dia, Nabi akan dekat dengan dia, seakan-akan dia nggak butuh yang lainnya. Lam yaftaqir ila ahadin abada. Keberkahan selawat. Ulama mengajarkan gitu supaya jangan sampai ada waktu yang di situ kita harus mikir apa tebusan dulu waktu kosong dari kebaikan. Macam mana saya nebus waktu yang dulu di sana ada kejahatan? Macam mana nebusnya? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, nggak ada fidyah untuk tebusan waktu yang telah berlalu kosong dari kebaikan, nggak ada. Kita caranya minimal dalam satu keadaan, satu posisi coba kita selawat. Dulu pernah kita sampaikan, kalau kamu selawat sebenarnya kamu tidak sendiri yang selawat. Masih ingat itu? Kalau kita berselawat kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya kamu tidak sendiri yang berselawat. Kamu itu selawatnya itu berjamaah. Dan kamu berjamaahnya itu dengan siapa? Dengan para malaikat, bahkan dengan Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan dijelaskan dalam tafsir, kita sudah pernah baca, salawatnya Allah itu tidak ada, bukan salawat yang terputus-putus. Jadi salawat Allah kepada Nabi berkesinambungan, tidak pernah putus. Nah, di waktu mana, di detik mana saja kita bersolawat, sebenarnya ketika itu kita berjamaah dengan, mudah-mudahan nggak salah paham. Dah, kata Nabi, man shalla ma'al maghfur ghufira lahu. Siapa yang sholat berjamaah dengan orang yang diampuni oleh Allah, dia pun dapat ampunan. Nah, kita ini amalan itu berjamaah dengan yang mengampuni. Bagaimana kira-kira? Berjamaahnya dengan para malaikat yang suci. Masya Allah. Nah, ya, ini apa namanya? Malam ini kita beralih, kita baca di Mahali juz 4. Karena ada beberapa catatan penting di mahal ini, di Kanzul Raghibin ini yang tidak sempat disentuh di kitab I'anatul Talibin, tidak sempat disentuh. Padahal ini penting. Nanti takut kalau kita habisin ini nanti kita nggak dapat yang ini. Nanti kita ambil beberapa yang penting aja. Biasa kitab tuh saling melengkapi. Ada di sini terlewat di sana. Nah, di sana kadang komplit bahasanya, di sini nggak sempat disentuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kitabul Udhiyah kita baca dari awal. Hiya sunnatun la tajibu illa biltizam. Asas hukum daripada udhiyah, yakni ibadah kurban, adalah sunnah. Ini hukum yang asas dulu. Tidak wajib, la tajib, tidak wajib. Walaupun kemarin kita bacakan hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan kemarin kita sudah jelaskan. Kelapangan maksudnya apa? Orang punya rezeki lebih dari kebutuhan pokok untuk 4 hari dia dan orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya, hari Id dan hari Tasyrik. Falam yudhi, dan ia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan mereka dekat-dekat dengan tempat solat kami. Kok kayak begitu, kok kesannya kok Nabi kasar ya sama orang yang tidak berkorban, nggak boleh dekat. Namun begitu, berdasarkan hadis-hadis dan hadis-hadis yang lain juga, para ulama tetap menetapkan hukum asal daripada ibadat kurban adalah kecuali kalau untuk Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Kalau kita sunnah. Kapan dia wajib? Asas hukum dia sunnah, tidak wajib illa biltizam, kecuali kalau kita sendiri yang mewajibkan. Kita sendiri yang mewajibkan, misalnya dengan nazar. Sebenarnya tidak wajib, gara-gara kita nazar jadi sama saja dengan ibadat-ibadat yang lain. Yang sebenarnya dia tidak wajib, gara-gara kita bernazar jadi wajib. Ya. Wa yusannu limuridiha, sunnah bagi orang yang sudah ada keinginan. Nah, sudah ada keinginan limuridiha untuk berkurban, maksudnya untuk berkurban, alla yuzilla sya'rahu wa la ghafarahu, supaya mereka tidak yuzilla ini mencabut, memotong, mencukur, apa saja, artinya menghilangkan sya'rahu, bulu-bulu di badannya, kumis, janggut, rambut, apa aja. Wala dhafarahu, demikian juga dengan kukunya, kuku kaki, kuku tangan, atau mungkin ada yang gantung-gantung di sini. Kadang-kadang ada daging apa namanya ini kan? Apa namanya itu? Kulit-kulit yang menganga kan? Sementara dulu. Fi ashri Dzulhijjah, ada pada 10 akhir, 10 awal daripada Dzulhijjah. Maksudnya mulai dari terhitung tanggal 1 Dzulhijjah. Hatta yudhhiya, sampai dia benar-benar menyembelih kurbannya. Ini tidak sempat tersentuh kalau di dalam kitab yang ini, maka kita beralih ke sini supaya sementara ini penting. Kalau untuk sementara kan catatan tanggal kita kayaknya kalau kita di Indonesia tanggal 20 apa bukan ya, Idul Adha-nya tanggal 29 hari Kamis.
Nah, hitung 10 hari ke belakang. Jadi jatuhnya tanggal berapa? Zulhijjah. Tanggal berapa, Pak? 29 itu 10-nya ya? Tanggal berapa? 16 hari ini. 29 10. Sebentar ya, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 22. Berarti tanggal 20. Ya, tanggal 20 hari Selasa. Nah, hari Selasa besok itu sudah 1 Zulhijjah. Kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita mau gunting-gunting kuku yang sudah ada niat untuk berkurban, mau gunting-gunting kuku, rapi-rapi kumis dan sebagainya, biar ganteng, potong-potong rambut. Hari Senin nanti terakhir. Setelah itu alla yuzilla sya'rahu wala dhafarahu hatta yudhhiya. Jangan dia menggunting kuku, memotong bulu-bulu badannya hatta yudhhiya, sehingga benar-benar ia telah menyembelih kurbannya. Ya. Nah ya, ini penting, ini penting. Wa ayyadbahaha binafsihi, dan disunnahkan, sangat ditekankan, ayyadbahaha binafsihi, dia menyembelih langsung sendiri. Jadi enggak harus kecapean tengku kampung. Gara-gara nyembelih 10 ekor, 9 ekor besok tumbang, enggak sholat berjemaah, enggak ada alasan. Sebenarnya kalau misalnya kita sapi kan, misalnya kita sapi 7 orang gitu kan, wakil aja satu sapi ini siapa namanya nih, kamu selesai dan nggak ada yang harus kecapean, dan pahalanya pun lebih sempurna. Kalau tahun ini kita bisa sempurnakan itu bagus. Jadi pelan-pelan setiap tahun bertambah ke depan, makin hari makin menuju kepada kesempurnaan. Bayangkan kalau sempat 1 hari nanti di kita ini korban, Allah mudahkan semuanya rezekinya, amin. Dan kemudian Allah beri taufik semuanya, amin. Korban sampai 30 ekor, Masya Allah. Apa enggak konyol itu tengkunya kalau dia harus nyembeli sendiri. Oh, bagi dua bantu sama wakil tengku, konyol juga, capek itu. Tapi 30 ekor masing-masing kelompok siapkan siapa yang kira-kira agak yang agak kuat sedikit lah. Karena lebih sedikit ayunannya lebih afdal. Karena semakin banyak ayunannya semakin pedih, semakin banyak kepedihannya berulang-ulang. Sebenarnya kalau pedang pisaunya bagus, tenaganya kuat, juga ahli, 2 kali ayunan cukuplah. Dari bawah tarik ke atas, sorong sekali lagi, selesai. Cuman pisaunya berkarat, ngandalkan tengku, walaupun tangannya udah gemeter masih diandalkan. Merek sana merek ini, ketarik lagi. Zolim ini. Agama ini agama rahmatan lil alamin, agama yang penyayang. Kalau kamu harus menyembelih, maka baguskanlah sembelihanmu. Pedangnya yang bagus, yang tajam. Ya. Wa ayyadhbaha binafsi, dan dia wa ayyadhbaha binafsi, dan hendaklah bagusnya dia menyembelih dengan sendiri. Nah, ini bukan tidak ada contoh ini menyembelih sendiri ini. Ya, kita baca dulu hadisnya ya, hadis mengenai sunnah kita tidak memotong kuku, memotong-motong bulu yang ada tubuh kita. Rawas Syaikhan, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, juga imam-imam hadis yang lainnya, wa ghairuhuma, dan selain dari kedua ulama besar ini, menjelaskan, meriwayatkan hadis-hadis tentang sembelihan kurban. Idza ra'aitum hilal dzil hijjah, ini hadis Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam sabda, idza ra'aitum hilal dzil hijjah, apabila kamu melihat hilal anak bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ini memang ingin akan berkorban nantinya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia menahan
an sya'rihi, bulu-bulu badannya, wa adfarihi, kuku-kukunya. Artinya tidak apa? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna. Fala ya'khudhanna. Istilahnya kalau orang belajar bahasa Arab itu, ini nun takkid tsaqilah, artinya sangat ditekankan, jangan sekali-kali, walaupun bukan hukumnya haram, bukan tidak sampai jatuh hukum haram, tapi ditekankan kalau boleh jangan sedapat mungkin. Fala ya'khudhanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jangan sekali-kali, sedapat mungkin jangan sekali-kali mencabut, memotong atau apa saja dari kukunya atau bulu-bulunya syai'a, sedikit pun, hatta yudhhiya, sehingga dia menyembelih kurban. Begitu sudah sembelih, kalau di sini ada catatan lagi, ada syarahnya lagi. Kalaupun misalnya dia sembelihannya, misalnya dia nyembelih kurban banyak, 2, 3, 4, 5 misalnya, asal sudah satu saja tersembelih, itu sudah bisa. Kemudian dia potong kuku, cabut bulu, dia bisa. Nah, wa illa fayashhiduha. Kalau dia tidak mampu, enggak biasa lihat darah, enggak tega, lemah fisik, enggak mampu, fayashhiduha, maka disunnahkan dia hadir untuk menyaksikan. Maka sering kita telepon kawan-kawan dari luar, ini jam sekian kita penyembelihan, kalau boleh datang untuk menyaksikan. Kalaupun tidak menyembelih langsung, tetapi disunnahkan menyaksikan. Nih, sapi punya abang yang ini, punya bapak yang ini. Nah, sini, biar ini kita mesti disaksikan. Nah, sunnah itu, sunnahkan. Nah, qala li Fatimah, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Fatimah, anak beliau. Jadi Nabi berkurban, Sayyidah Fatimah pun ada rezeki kurban juga. Qumi ila udhiyatik fashhidiha. Anakku sayang, ini sini, bawa mana kurban kamu, sini. Fashhidiha, ini ayah mau sembelih, saksikan nak ya. Jadi Sayyidah Fatimah pun disuruh menyaksikan, suruh hadir ke tempat penyembelihan dan kemudian menyaksikan. Kemudian Nabi memberikan spirit semangat, fa innahu bi awwali qatratin min damiha, karena sesungguhnya tetesan darah yang pertama yang muncrat dari darah sembelihan kurban, yughfaru laki ma salafa min dzunubik. Allah ampunkan semua dosa-dosamu yang telah lalu. Ya. Nah, ini poin penting. Poin penting. Adapun mengenai menyembelih sendiri ini disebutkan di sini. Tadhiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi, faqad dhahan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mi'ati budna. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 100 ekor unta, nahara biyadi, nyembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Mana itu? Nah, ada penjelasan. Minha 63 budnatan. Dari 100 korban Nabi 1 tahun terakhir itu, tahun terakhir yang mana setelah itu beliau wafat, tahun itu beliau menyembelih kurban berapa? Padu? Teredup. Coba kita khayal itu. Si drongreng teredup. Siapa itu yang teredup itu? Yang korbannya sampai 100 ekor unta itu orang yang pada saat hari kewafatannya, malam terakhir beliau puncak parah sakit, beliau mau wafat. Besok paginya hari Senin pagi mau wafat, malam itu beliau puncak parah sakitnya, demam tinggi. Seorang sahabi datang jenguk, pegang selimut Nabi. Selimutnya Nabi ini dipegang. Mana itu demam? Ya Rasulullah, alangkah tingginya demam. Kata Nabi, ya, ini setetes demam